Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Zainul Arifin SDM SY, dan yang saya sayangi teman-teman yang hadir pada mata kuliah Fikih Ekonomi Kontemporer. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kita akan membahas tentang MLM. Apa sih MLM? Jadi MLM adalah multi level marketing, di mana kita penjualan yang bukan penjualan produk dengan jaringan distributor ataupun mengajak orang lain. Sistem ini berkembang pesat di dunia, termasuk di Indonesia seperti di zaman sekarang. Nah, banyak masyarakat tertarik karena menjadikan penghasilan tambahan melalui komisi berjenjangan. Namun, harusnya menimbulkan pertanyaan tentang sesuai dengan bisnis ekonomi. Nah, ada contohnya, jika kamu menjual produk dan kamu mengajak seseorang dan dari hasil produk tersebut, kamu bisa mendapatkan komisi ataupun keuntungan. Nah, menurut Islam itu bagaimana MLM ini? Jadi, menurut Islam, di level marketing ini diperbolehkan selama dia jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain. Jika ada transaksi bermanfaat transaksi harus bebas dari riba, berharap, ketidakjelasan, masyur ataupun penjudian. Dalam praktik MLM sering terjadi kurangnya transparansi, ketidakadilan distribusi keuntungan, dan tekanan perekrutan anggota. Hal ini dapat dipertimbangkan dengan nilai-nilai etika bisnis dalam Islam. Jelaskan ini gehara. Nah, gehara itu bagaimana? Contoh. Contoh gehara dalam MLM adalah ketika anggota dijanjikan keuntungan besar, tetapi tidak dijelaskan secara rinci ataupun detail bagaimana cara memperoleh keuntungan tersebut. Jadi kebanyakan orang bingung nih gimana, aku harus gimana mendapatkan keuntungan tersebut. Nah, ada beberapa masalah yang sering terjadi pada multi level marketing. Yang pertama, dia lebih fokus pada anggota daripada dia menjual produk. Yang kedua, keuntungannya tidak jelas. Nah, maksud dari keuntungan ini tidak jelas, banyak anggota yang bingung, aku dari mana mendapatkan komisi, jadi aku bingung.
yang dimana pertanyaannya mengapa sistem alam sering menimbulkan kegagalan dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi, karena tidak semua malam juga jelas kehalalnya. Ada malam yang fokus pada penjualan produk, tetapi juga lebih mengutamakan pengaturan anggota untuk mendapatkan bonus. Jika mengandung unsur riba, gahara atau merugikan pihak lain, maka dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam. Contohnya nih, seseorang harus membayar 5 juta. Setelah itu, dia suruh mencari anggota baru. Semakin banyak anggota yang diajak, semakin besar bonus yang mereka dapatkan. Dalam ekonomi Islam, hal ini tidak terjadi. Akibatnya, orang yang masuk belakangan sering menanggung kerugian, sedangkan yang masuk lebih dulu mendapatkan keuntungan yang lebih jelas. Bagaimana Yusuf? Apakah sudah paham dengan jawaban dan contoh yang sudah saya berikan? Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang dilakukan marketing tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Sebagai yang MLM mengandung unsur gahara, riba, dan ketidakadilan. Mahasiswa MUI 2014 menyatakan MLM hanya boleh jika memenuhi syarat dan prinsip Islam. Tentu